Halo, selamat malam pemirsa. Top News kembali hadir dengan sejumlah informasi sepanjang hari ini. Saya Elma Rosana, inilah Top News selengkapnya. Pemirsa, Iran kembali berhasil menembak jatuh drone Amerika Zionis di Teluk Persia. Sementara itu, di tengah ancaman serangan besar AS, Iran juga memamerkan kapal serang cepat baru IRGC di lapangan Enclave Iran. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Militer Amerika Serikat melumpuhkan sebuah kapal komersial berbendera Gambia di Teluk Oman yang disebut sedang berlayar menuju pelabuhan Iran di tengah penerapan blokade laut terhadap Tehran. Hal ini Menteri Perang Amerika Serikat mengklaim terus berupaya mencapai sebuah kesepakatan besar dengan Iran. Namun hingga kini AS masih melancarkan serangan dan ancaman ke Iran. Ratusan ribu warga memadati jalanan di ibu kota Teheran untuk memperingati 90 hari sejak agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran. Di tengah tekanan agresor yang belum mereda, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC justru memamerkan alutsista laut terbaru. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan JSS absen memperkuat Timnas Garuda pada laga FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik. Kapten Timnas Indonesia itu saat ini dalam proses pemulihan cedera tumitnya. Jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard. Pemirsa, Anda kembali dalam Top News dan saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam top topik berikut ini. Top topik pertama, kabar duka datang dari dunia militer Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riyakudu meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 dalam usia 76 tahun. Saat ini pemirsa, jenazah almarhum sudah tiba di rumah duka keluarga di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kita beralih ke top topik kedua. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia telah menuntaskan rangkaian utama ibadah yang menjadi syarat sah rukun Islam kelima haji. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Katauma. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh yang juga Amirul Hajj Muhammad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung ke dapur konsumsi Armusna. Peninjauan dilakukan untuk top topik terakhir, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu mengalami kemacetan parah. Banyaknya kendaraan membuat antrean panjang terjadi jelang pemberlakuan sistem one way dari Puncak menuju Jakarta. Pemirsa, sekelompok orang mencoba menyerbu kantor polisi di ibu kota Perancis dalam kekerasan. Pemirsa, Anda kembali di Top News. Pemerintah resmi mengumumkan langkah strategis baru dalam memperketat pengawasan tata kelola keuangan nasional melalui persiapan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai respon konkret untuk memperkuat arsitektur finansial domestik dari potensi kebocoran arus modal keluar. Informasi selengkapnya pemirsa, tunggu apa lagi bersama Katauma. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan ketentuan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE-SDA yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023. Dalam kebijakan tersebut, pemirsa, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%. Pemirsa, Selasa lalu tentara Zionis Israel membunuh Komandan Baru Sayap Militer Hamas Brigadir Al-Qassam Mohamed Odeh beserta istri dan 3 anaknya dalam serangan di jalur Gaza, Palestina. Informasi ini sudah kami rangkum bersama 8 berita sepekan lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Menjelang Piala Dunia 2026 yang kurang dari 2 pekan lagi, tim nasional Iran memastikan tetap akan tampil di turnamen tersebut meski hubungan kedua negara masih memanas. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Mohammad Nabi menegaskan seluruh agenda persiapan tim berjalan sesuai rencana dan Iran siap bermain di Piala Dunia 2026. Sekelompok orang mencoba menyerbu kantor polisi di Bogota, Prancis dalam kekerasan yang terjadi pada perayaan kemenangan klub sepak bola Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada Sabtu malam. Dalam kerusuhan ini, polisi Paris menahan 45 orang. Informasi ini pemirsa kami pilih sebagai top picture sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Top News malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Elma Rosana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.